Kalau kita tidur, kita nggak tahu ada bahaya-bahaya apa ketika kita lagi tidur. Ya. Bisa jadi ada binatang-binatang yang bahaya, kalajengking, ular atau binatang-binatang yang lain. Kita nggak sadar kalau lagi tidur. Bisa jadi ada gangguan-gangguan lain yang kita nggak tahu ketika kita lagi tidur. Pernah nggak ngerasain kita lagi tidur, dada kita terasa nyesek? Kita melek, mata kita melihat ada makhluk gede, seakan-akan nindiin badan kita. Kita teriak-teriak minta tolong, bini kita samping kita kagak denger. Padahal kita udah kenceng banget teriaknya, kagak denger tuh bini kita samping. Kenapa nggak denger? Karena kita teriaknya di alam yang berbeda, gitu. Karena ada pengaruh tadi, gangguan daripada makhluk-makhluk lain. Nah itu terjadi ketika kita sedang tidur. Tapi kalau orang tidurnya dalam keadaan berwudu, Allah kirimkan malaikat yang menjaga sampai pagi. Dan itu malaikat senantiasa ngedoain, Allahumma gfir li fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah, berikan ampunan kepada hambamu si fulan karena dia tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Itu dari kita tidur dalam keadaan berwudu sampai kita bangun, malaikat doain itu terus. Ya Allah, ampunilah si fulan, ampunilah si fulan, ampunilah si fulan. Didoain sepanjang kita tidur. Dan ada juga orang tidur nggak bangun lagi. Kayak jamaah kita, Pak Supari itu tidur, dia nggak bangun lagi. Nah, tapi bedanya kalau orang tidur kemudian dia berwudu sebelumnya, dia tidur kemudian dia meninggal dunia, wafat, maka terhitung matinya sebagai orang yang mati syahid. Rasulullah bersabda, man nama ala wudu'in, siapa orang yang tidur, siapa orang yang tidur ala wudu'in, dalam keadaan berwudu, fa adraqahul mautu, maka kematian mendatangi dirinya, fitil kalailah, di malam tersebut, fahuwa indallahi syahidun, maka dia di sisi Allah tercatat orang yang mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati dalam keadaan syahid banyak keistimewaannya. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, tamannya surga. Kuburnya yang 2 kali 1 meter dalam pandangan kita, itu luas, itu lebar kuburan sepanjang mata memandang. Kubur kemudian wangi. Kemudian orang yang mati syahid dipakaikan dengan pakaian kemuliaan, dipakai mahkota kebesaran. Yang enggak kalah hebat daripada itu, orang yang mati syahid, dia bisa menyelamatkan 70 keluarganya. Itu bisa didapatkan kalau kita berwudu sebelum tidur, dan ketika tidur nggak bangun lagi alias wafat, ya. Yang terakhir, kalau selesai wudu kita disunahkan baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dan seterusnya tuh sampai waj'alni min ibadikas sholihin. Apa keutamaannya? Kalau kita baca doa selesai berwudu, maka dibukakan untuk kita 8 pintu surga. 8 pintu surga. Surga itu punya pintu 8. Ada namanya pintu royan, pintu yang khusus buat orang yang berpuasa. Ada namanya pintu sholat, orang yang rajin sholat saat hidup di dunia masuk surga dari pintu sholat. Ada namanya pintu sodakoh, orang yang rajin sedekah bisa masuk lewat pintu sodakoh, dan pintu-pintu yang lainnya. Tapi orang yang baca doa selesai berwudu, dibukakan 8-8-nya, dan dia diperintahkan silakan masuk dari pintu yang mana aja kau mau. Malah ditawari.